Dan hari ini saya akan membawakan bagian yang kedua daripada apa yang telah Tuhan sampaikan bagi kita di dalam doa puasa penutup. Dan kita akan lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 10. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayatnya yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpangnya dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Satu ayat lagi di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-4 ayat 21 dan 22. 1 Samuel pasalnya yang ke-4 ayat 21 dan 22. Mari kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-21 dan 22. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Ayat 22, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara, Alkitab mengatakan ada prosesi pemindahan tabut Allah. Dan di mana tabut Allah ada, di situ ada kabot Tuhan. Apa itu kabot? Kabot artinya kemuliaan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang menegaskan kepada kita, gereja sedang memasuki di dalam saudara emergency time, waktu-waktu darurat. Gereja sedang memasuki masa-masa yang menentukan. Bilang kiri kanan saudara, emergency time. Ada waktu yang emergency di mana gereja harus segera melakukan perpindahan. Seperti yang Daud lakukan, perpindahan dari masa Ikabod kepada masa kabot. Perpindahan dari masa kehilangan kemuliaan Allah sehingga masuk kembali dalam masa kemuliaan. Ini adalah masa transisi di mana saudara kembalinya kuasa roh Tuhan atas gerejanya. Sekali lagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya berdoa untuk menyampaikan firman ini, Tuhan mengatakan seperti ini, nak, kamu harus tahu bahwa hari-hari ini gereja harus bersiap. Aku akan membawa gereja sebagaimana Raja Daud membawa tabut Tuhan. Sebagaimana ya Raja Daud membawa tabut Tuhan kembali ke Sion atau Yerusalem, demikianlah aku akan membawa kemuliaanku kembali dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan berpindah dari masa Ikabod kepada masa kabot Tuhan. Dari masa kehilangan kemuliaan Allah kembali kepada kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan ada kata maka Daud bersiap. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel, kembali 2 Samuel 6 tadi, firman Allah mengatakan seperti ini, saudara ya. Kemudian bersiaplah, 2 Samuel 6 ayat 2.
2 Samuel 6 ayat. Kemudian bersiaplah Daud untuk masa transisi ini, untuk masa perpindahan ini, untuk masa ilahi ini butuh persiapan. Untuk masa ini saya dan saudara harus bersiap. Kenapa? Sekali lagi di saudara akhir zaman ini, di masa-masa terakhir ini, Tuhan kembali lagi akan berbelas kasihan atas gerejanya. Tuhan akan membawa gereja kepada masa ikabot, kepada kabot Tuhan. Dari masa telah kehilangan hadirat Tuhan, kembali hadirat Tuhan akan datang atas gerejanya. Dan saudara tahu, ketika tabut Tuhan ada, Alkitab mengatakan dalam kitab Yosua, saudara, sungai Yordan itu terbelah. Mereka berjalan di tanah kering. Ada mujizat besar terjadi yang belum pernah dilihat orang manapun, sehingga tersiar kabar bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika tabut Tuhan itu mengelilingi tembok Yeriko yang lebarnya saudara, ya saudara, yang tidak mungkin untuk ditembus, yang tidak mungkin runtuh. Alkitab mengatakan tembok-tembok itu runtuh. Kenapa? Di mana ada kabut Tuhan, di mana ada kemuliaan Tuhan, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Itulah sebabnya saya dan saudara harus bersiap. Bersiaplah saudara, kembali Tuhan akan berbelas kasihan kepada gereja. Sebagaimana nubuatan firman Tuhan kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya berharap saudara dan saya menangkap ada sebuah masa ilahi, ada sebuah masa transisi. Mau tidak mau, saya dan saudara harus bersiap. Kenapa? Karena ketika tabut Allah kembali, saudara lihat, Obed-Edom hidupnya berubah. Obed-Edom generasinya berubah. Obed-Edom anak cucunya menjadi anak cucu yang perkasa. Kenapa? Ketika kehadiran Tuhan datang, Alkitab mengatakan apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tembok-tembok yang tebal akan segera runtuh. Semua siklus kekalahan akan dipatahkan. Tapi yang lebih ajaib lagi, generasi kita pasti diselamatkan. Akan muncul generasi yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, biar ini saudara jangan pernah kita lupakan. Tuhan sedang membawa gereja dari masa ikabot kepada masa kabot, dari masa kehilangan kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah hadir, dari masa di mana Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Ini masa perpindahan, ini masa transisi. Bersiaplah, bilang kiri kanan saudara, ini masa perpindahan, ini masa ilahi, ini masa di mana saya dan saudara harus bersiap. Persiapan apa yang harus kita kerjakan? Mari kita lihat cara Daud menyiapkan. Mari kita lihat. Yang pertama, kemudian bersiaplah Daud, ayat 2, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Alkitab mengatakan seluruh rakyat harus bersama-sama. Seluruh rakyat. Saya berdoa biar seluruh Kingdom Revival Center masuk dalam masa persiapan ini. Biar suami, istri, anak-anak kita semuanya bersiap. Ya saudara, Alkitab mengatakan yang kedua, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru yang mereka angkat, saudara ya, dari rumah Abinadab. Yang kita loncat dulu. Kemudian ayat 4, Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Ya saudara. Kemudian ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan kecerapat. Yang kedua, saudara, ini saudara yang dilakukan Daud dengan sekuat tenaga. Amin. Amin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memuji Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bahkan karena saking sekuat tenaganya, Mikal istrinya menganggap rendah dia. Bersiaplah saudara ya. Orang-orang yang tidak mengerti akan merasa bahwa saya dan saudara terlalu radikal. Saya dan saudara terlalu berlebihan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Alkitab berkata, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat
sekuat tenaga. Oh, layanilah Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya saudara, jadi tadi semuanya harus bersiap. Ini masa persiapan. Yang kedua dengan sekuat tenaga. Tapi Alkitab mengatakan ketika ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirakan Nakon. Apa artinya Nakon? Nakon artinya persiapan. Wah saudara ya, makanya saya katakan, oh orang mesti bersiap. Maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia. Ternyata di masa persiapan ini ada persiapan yang keliru, yang harus Daud benahi. Yang pertama sudah betul, seluruh rakyat menyertai. Yang kedua sudah betul, harus dengan sekuat tenaga. Tapi ada bagian yang Tuhan tidak suka. Di bagian inilah terjadi insiden. Tiba-tiba perjalanan rohani mereka terhenti. Kalau saya dan saudara berjalan bersama Tuhan dan ada yang tidak benar, maka akan terjadi stagnasi. Akan terjadi perlambatan, akan terjadi perhentian di satu titik. Kenapa? Karena harus ada bagian-bagian yang Tuhan rasa itu keliru. Itulah sebabnya saya katakan inilah bagian persiapan. Tuhan akan membenahi. Menurut Daud benar, tapi menurut Tuhan yang ini oke, yang itu oke, tetapi bagian yang ini sorry, kamu harus rubah. Kalau tidak kalian akan terhenti di satu titik. Kadangkala perjalanan rohani seseorang berhenti di satu titik saja. Kenapa? Karena ada bagian wilayah yang terus dia pertahankan. Dan Tuhan tidak suka. Harus berubah, harus berubah. Khotbah, saudara, yang luar biasa. Ya saudara, bukan hanya khotbah yang sampai kepada telinga orang. Bukannya firman itu sampai, tapi firman itu yang kedua bukan hanya memberkati jemaat, tetapi mengubah. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin saya dan saudara. Daud orang cinta Tuhan. Daud orang luar biasa. Tapi ada bagian Daud yang harus Tuhan potong. Ada bagian Daud yang Tuhan bilang keliru ini Daud. Aku akan berhenti di sini. Kenapa? Karena Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Amin. Saudara, di sini Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja. Semua, saudara, apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah hari yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang kepada Yohanes di Pulau Patmos, tuliskanlah kepada 7 jemaat. Ini hari terakhir. Akulah Alfa dan Omega. Tuliskanlah apa yang aku sampaikan kepada jemaat apa? Efesus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, saudara ya, Pergamus, Laodikia. Bahkan kepada Sardis dia berkata seperti ini, ya, engkau merasa engkau hidup, tapi aku mengatakan engkau sudah mati. Bangunlah. Amin. Kenapa? Persiapkanlah, karena aku segera datang. Hari-hari ini saudara, kenapa saya dan saudara harus bersiap? Kenapa? Persiapkanlah diri kita. Kita akan memasuki agenda besar, agenda luar biasa. Oleh sebab itu, ketika hadirat Tuhan datang di tempat kita, oh saudara, saya katakan perkara yang ajaib akan terjadi. Tetapi saudara, pembenahan daripada Tuhan harus terjadi. Nah saudara, apa bagian itu? Ayat 3, semuanya sudah tahu, tapi tidak apa-apa, kita ulang ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta. Saudara, ini cara dunia. Nah, Alkitab bilang dalam 2 Samuel pasal 6, Daud mempersiapkan tabut Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, yuk kita buka. Orang Filistin ingin mengembalikan tabut Tuhan. Saudara bayangkan penempatannya genap. 2 Samuel 6 Daud sedang mempersiapkan. 1 Samuel 6 orang Filistin mau kasih kembali ini tabut Tuhan. Kenapa? Karena mendatangkan malapetaka. Saudara ya, mendatangkan mereka tidak menghormati Tuhan. Sudah banyak di antara mereka yang mati. Kenapa? Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, bagaimana cara mereka mengembalikan? 1 Samuel 6 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang ke-7 dulu. Ke-7. Oleh sebab itu,
Ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Ayat 8. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan apa? Muatlah ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam satu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Nah, cara siapa ini? Cara orang Filistin. Menurut nasihat siapa? Ayat 2. 1 Samuel 6. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, dukun-dukun, lalu berkata, apa yang harus kami lakukan dengan tabut itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Jadi ini dukun-dukun ahli sihir ini kasih jalan. Jalannya apa? Taruh di kereta baru, taruh lembu. Itulah yang Daud ikuti. Cara pikir dunia, ya saudara, itulah yang masih ada dalam cara pikir Daud. Makanya Tuhan bilang tidak boleh begitu. Karena dari dulu, saudara, firman Allah mengatakan tabut Tuhan itu harus diletakkan di bahu orang Lewi. Makanya kalau kita baca di Imamat ada kayu-kayu pengusung. Firman Tuhannya seperti ini. Tetapi cara orang dunia begini, Daud tidak berdoa, Daud tidak bertanya, mungkin Daud lupa. Makanya firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa akan segala. Kenapa? Karena kita sering lupa. Lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan pembelaan Tuhan. Yang kita ingat masalah hari ini, tapi kita lupa akan janji Tuhan, lupa akan firman Tuhan. Itulah yang dialami Daud. Karena kita pernah membaca Daud tidak bertanya. Nah, hari ini saya dan saudara harus belajar. Ya saudara, ketika saya melihat ini, ketika kita semua berdoa dalam 3 hari itu, saudara, Tuhan ingin merombak ini cara-cara pikir dunia. Makanya Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ada alat musik, ada ceracap, ada piano, Tuhan senang. Oke, tapi ada bagian Tuhan tidak suka dengan cara pikir kita, dan itu harus kita rombak. Tuhan tidak suka dengan pikiran sia-sia. Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Mari kita lihat. Karena itu, ya saudara, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua yang duniawi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan memuji kita karena kita menyanyi, kita menyembah. Tetapi kalau masih ada dalam hidup kita cara-cara dunia, kita harus segera bereskan. Amin. Karena kalau tidak, kita akan stagnan. Kita akan terhenti di satu titik, akan terjadi sebuah insiden, tetapi Tuhan selalu pakai. Saya selalu katakan, di mana ada firman, di situ ada harapan. Di mana ada firman, sepanjang ada firman, di situ ada peringatan Tuhan. Hati-hatilah jika Tuhan sudah tidak mau berbicara. Tetapi kalau Tuhan masih menegur kita karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, saya merasa bahwa ini bukan hanya kepada kita secara umum, tetapi secara pribadi. Tuhan menginginkan, nah, seorang imam tidak boleh ada pikiran-pikiran dunia. Bukankah engkau, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani? Tidak boleh ada apa, saudara? Segala hal-hal yang menurut kita baik, menurut Tuhan, ini bereskan. Karena ini tadi, saudara, cara-cara dunia. Ketika Daud adopsi, bukan terjadi kehidupan, terjadi kematian. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita. Yang kemudian, apalagi Yakobus pasalnya yang keempat. Yuk kita lihat ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Semua masukan-masukan dunia,
Makanya hari pertama Tuhan memberikan sebuah pesan lewat hamba-hambanya, Pak Yosua dan Ibu. Iblis berusaha memasukkan dalam pikiran kita pikiran dunia, ya saudara, cara-cara dunia, sikap-sikap duniawi. Kenapa? Karena iblis tahu ini akan membuat sakit hati Tuhan. Kalau saya dan saudara pelayan, maaf, saya dan saudara pendeta, saya pendeta, dan hidup dengan cara-cara seperti ini, Tuhan tidak berkenan. Saudara, ini yang harus kita bereskan. Saudara, kemudian Alkitab berkata, di dalam ayat kita mundur, Yakobus 3, ayatnya yang ke-15. Ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan. Kita mundur. Apa itu yang dari dunia? Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini semua hikmat dunia. Makanya saudara, setiap pelayan Tuhan ketika berselisih harus segera berdamai. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan cara-cara dunia. Amin. Saudara harus segera melakukan pembenahan. Saudara harus segera, ketika firman Tuhan disampaikan beberapa hari oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya merasa tertemplak. Ada seperti sebuah panah yang tajam yang menusuk hati saya, dan saya tahu Tuhan menghendaki ada pembenahan dalam hidup saya secara pribadi, dan harus segera saya kerjakan. Saudara ya, saya berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ya, dan Tuhan mengingatkan, nah aku mengkoreksi Daud. Bersyukurlah karena engkau adalah keturunan Daud. Apalagi Yehuda, Daud dari suku Yehuda. Ya saudara, tunas Daud, suku-suku pemimpin pujian. Jangan keraskan hatimu. Saudara ya, kenapa? Efesus 2 ayat 2 mengatakan seperti ini. Ada juga yang mengikuti, tadi ada hikmat dunia, cara dunia, saudara, dan ada jalan dunia. Karena kamu hidup di dalamnya dan kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau saudara baca 1 Yohanes 4, di situ roh-roh dunia itu bekerja kepada nabi-nabi palsu antikris. Bahaya. Nah saudara ya, Alkitab mengatakan bahwa ia akan datang dan segera, dan ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 6. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalammu lebih besar daripada roh yang ada di mana? Di dunia. Saudara, jadi ini dia sebuah roh yang sedang bekerja kepada orang-orang durhaka. Jalan dunia, apa tuh jalan dunia? Ingatkah saudara Mazmur pasal 1? Ya saudara, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Duduk, berdiri, berjalan, itu saudara hidup hari-hari yang duniawi. Sesadiki Carlota, sesadiki bicara orang, sesadiki fitnah orang. Ini harus dirubah. Ini tidak boleh ada, apalagi oleh pelayan Tuhan, apalagi oleh kita, saudara. Dan Tuhan berkata, kamu mengikuti jalan dunia ini, aku tidak senang. Saudara, Alkitab mengatakan berikutnya, ayo mati. Yuk kita lihat kembali di 2 Samuel 6 tadi. Ada kata yang melonjak keluar, dan saya merasa Roh Kudus menyuruh untuk memeriksa kata ini. 2 Samuel 6 ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Ketika baca ini, saya merasa Tuhan, coba kamu perhatikan di dalam firman Tuhan, siapa yang mati dekat tabut Tuhan selain orang ini. Dan perhatikan apa yang membuat dia mati, supaya kalian hidup. Nah, ketika itu Tuhan memberikan arahan di dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat. Kita semua sudah tahu, tetapi saya dan saudara perlu diingatkan. Ayat 4, 1 Samuel 4 ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pineas ada di sana dekat tabut perjanjian itu. Jadi bukan hanya Usa pernah ada dekat tabut, dua orang ini ada di dekat tabut. Dan Alkitab mengatakan
Lalu mari baca sama-sama. Berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara bayangkan, tadi kita melihat di awal di mana ada tabut Allah, di situ ada mujizat. Di mana tabut Allah ada, tembok-tembok besar sekalipun runtuh. Di mana tabut Allah ada, generasi-generasi berubah. Tapi Alkitab mengatakan, di mana tabut Allah ada, 30.000 orang Israel tewas. Kenapa? Karena Hofni dan Pinehas tidak mau rubah cara mereka. Apa yang membuat Hofni dan Pinehas tewas? Mari kita lihat. Ayatnya 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. Ini yang pertama. Adapun anak lelaki Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya saudara, ayat 16. Apabila orang itu menjawab bukan lemah ini harus dibakar, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga haruslah kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Saudara, cara dunia apa yang mereka pakai? Mereka pelayan Tuhan tapi suka melakukan kekerasan. Ingatkah kita kenapa air bah datang di dunia? Kejadian pasal 6, manusia ayatnya, saudara ayatnya yang yuk kita lihat 11, 12, 11 dan 13. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kemudian ayat 12, Allah menilik bumi ini sungguhlah rusak benar. Mereka menjalankan hidup rusak. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan tidak suka orang yang hidup dalam kekerasan. Entah itu keras tangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang juga bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Janganlah engkau berlaku kekerasan terhadap istrimu. Atau istri-istri, janganlah engkau mencakar suamimu. Iya saudara, sekarang bukan cuma bapak-bapak, sekarang banyak ibu-ibu. Ya saudara, anak-anak melakukan kekerasan terhadap orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Ya saudara, ada keras tangan, ada keras kaki. Ini waktunya. Cara-cara seperti ini harus kita robah. Amin. Dan Alkitab berkata, ada keras yang lain lagi yang Tuhan marah. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah dinyatakan. Ternyata bukan cuma keras tangan, keras apa saudara kaki, keras hati. Firman disampaikan tidak mau terima. Firman disampaikan tidak mau berubah. Ini namanya firman Allah berkata, kekerasan hati. Saya berdoa, hati yang lapar, haus, dan mudah dibentuk. Hati yang lembut ketika Tuhan ajar kita selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Kenapa saudara? Tabut Allah ternyata, saudara, Allah tidak membela orang Israel. Malah sebelum bawa tabut, kalau saudara baca yang mati sedikit. Tapi setelah bawa tabut yang mati 30.000. Kenapa? Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Ketika hadirat Tuhan datang, ingatkah kita ketika lawatan Tuhan terjadi, Ananias dan Safira mati di bait Allah? Ini dua sisi. Saudara, karena ketika kehadiran Tuhan begitu nyata, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh salah langkah. Itulah sebabnya Tuhan, saudara, mulai potong. Tuhan mulai benahi. Saudara, ini Hofni dan Pinehas, saudara. Yang pertama, mereka apa? Keras. Saudara, yang kedua, Alkitab bilang ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 22. Nah ini yang kedua. Apa yang membuat kematian terjadi? Apa yang membuat persinahan, pornografi,
Apa yang membuat ada sebuah hubungan yang tidak benar? Masa pelayan Tuhan bersinah di mana mereka lakukan? Di bait Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau seingat saya, selalu Tuhan ulang-ulang ini dalam hidup kita. Berhati-hatilah hari-hari ini saudara, karena Tuhan sedang memindahkan kita dalam masa ilahi ini kepada kabot, ikabot kepada kabot, kepada hilang kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua lanjut dalam perjalanan rohani. Karena kalau tidak, kita akan terhenti di titik tertentu. Kita akan terhambat, kita akan berhenti. Kenapa? Karena ini. Hidup kuduslah, hidup takut akan Tuhanlah. Jangan kita mencemarkan tempat tidur. Suami dan istri harus saling setia. Begitu juga saudara anak-anak. Dengan zaman yang demikian ini saudara, delkonlah semua fakta-fakta di dalam ini yang apa saudara? Yang mengandung hal-hal yang berbau najis. Janganlah simpan, karena kalau tidak, Tuhan telah memberikan firman roba ini. Kalau tidak, kenapa saya dan saudara merasa kenapa kita sudah bisa begini, sudah bisa berdoa, sudah bisa menyembah? Sedang terjadi kemerosotan, sedang terjadi kemunduran rohani. Kenapa saya kalau terhubung dengan dunia begitu cepat, tapi kalau dengan Tuhan seakan-akan mulai melambat? Karena ini Tuhan sudah berfirman dan kita tidak mau dibenahi Tuhan. Makanya terjadi perlambatan. Yang lain sudah seperti roket. Kita saudara setengah mati, berdoa setengah mati, menyembah setengah mati, baca Alkitab lebih setengah mati. Ya saudara, kenapa? Sedang terjadi penurunan. Tapi hari ini kita bersyukur karena kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Amin. Saya bersyukur saudara ketika kita duduk 3 hari, terima kasih kepada seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Makanya saya katakan, bukan kita mengemis-kemis Tuhan minta berkat, bukan. Yang kita minta dalam 3 hari adalah Tuhan terus benahi hidup kami, bawa hati kami terarah tertuju kepada firman, kepada suara Tuhan. Jangan-jangan kami merasa kami sudah luar biasa, sudah hebat, tapi di mata Tuhan, nak, kamu sudah mati. Cuma orang melihat kamu hidup. Bangunlah. Saya suka dengan Daud. Hari itu Daud gagal, tapi Daud bangkit kembali. Amin. Daud tidak pikir, ya sudah sematis, lalu biarkan saja. Ya saudara, Daud mencari tahu selama 3 bulan. Saya membayangkan ada kata Daud bertanya, sehingga Daud tahu, oh yang harus bawa itu para imam. Kenapa? Karena Daud tanya. Bagaimana cara bertanya pada Tuhan? Itulah doa, itulah puasa, itulah kita memuji, itulah kita menyembah. Makanya Tuhan jawab. Mungkin saudara yang dikasih dalam Tuhan ada yang aneh. Alkitab mengatakan, ya saya bilang Tuhan, ini pikiran saya, Tuhan kasih yang tuh usah. Masa Tuhan begitu keras? Tuhan bilang, nak, justru aku terlalu sabar. Coba kau lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 1. Berapa tahun aku kasih kesempatan usah. 1 Samuel 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Kemudian ayat selanjutnya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu yang telah cukup lama. Yakni berapa? 20 tahun. 20 tahun aku kasih kesempatan orang ini untuk berubah, tapi dia tidak mau berubah-berubah. Tinggal di rumahnya, masakan tabut Tuhan. Makanya yang jaga Eleazar. Saya belum tahu apa yang terjadi dengan Eleazar. Kenapa yang pergi bawah Ahio dan Ussa? Seharusnya yang tahu dan mengenal hati Tuhan Eleazar, dorang PKK. Kenapa yang bawa 2 orang ini yang hanya saudara maaf predikat hamba Tuhan, tapi tidak pernah belajar mengenal hati Tuhan, tidak pernah ingin tahu apa yang firman Tuhan inginkan. Cuma imam karena mereka Bani Kehat, karena mereka Bani Lewi, turunannya dari sana sudah imam, sudah seorang anak Tuhan, sudah seorang hamba Tuhan, sudah seorang pelayan Tuhan, tapi mereka tidak pernah mau belajar untuk mengenal hati Tuhan.
Oh, jangan saudara berkata khotbah ini terlalu keras. Saya sampai menangis. Saudara di tempat ini hampir saudara tidak bisa bangkit. Kenapa saudara? Bukan main kebaikan Tuhan. Masih boleh memberikan firman kepada saya. Karena saya merasa ini juga bagian daripada kita sebagai seorang hamba Tuhan. Makanya Tuhan bilang 20 tahun itu singkat. Coba tanya kiri kanan, berapa tahun? Kita mengiring Tuhan. Doa puasa kita saja sudah 2 tahun 3 bulan. Saudara, genap kemarin 2 tahun 3 bulan. Saya berharap di angka cantik bulan 7 tanggal 7 selama 7 jam pada bulan depan. Mari kita akan masuk. Supaya apa? Kita seperti Eleazar. Kita kenal hati Tuhan. Amin. Sehingga kita bawa tabut itu. Kenapa? Karena kita punya waktu. Makanya diumumkan jauh-jauh dari sebelumnya. Mungkin saudara saya katakan 3 hari belum bisa. Saya juga saya gagal di hari yang pertama. Saudara ya. Bukan di hari yang kedua. Tapi saudara harus kita bangun. Tidak apa-apa. Besok lagi. Pada malamnya. Ya saudara, pada 1,5 hari. Pada awalnya. Beberapa banyak yang gagal. Pada 1,5 hari ada yang telepon saya, Bu, kenapa? Mas, saya sakit. Jadi saya sudah makan ikan goreng. Oke, Anda berhasil. Bagi saya bukan gagal. Anda berhasil di hari yang ke-1,5. Ya saudara ya. Ya saudara, saya juga begitu. Kadang hari kedua atau hari pertama saya bilang, di sini siapa yang doa? Siapa yang belum minum-minum? Ada yang angkat tangan. Saya bilang, tolong lanjutkan. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Kali ini saya minum. Ya kalian teruskan. Mesti ada yang teruskan. Ya oke lah, ibu minum. Giliran. Kenapa? Saudara, ada masa. Tapi saya berharap Tuhan bawa kami. Ini bukan soal sebenarnya makan minum, tapi ini bagaimana kita memaksa. Ya, yang Paulus katakan, latihlah dirimu. Ya, kuasailah dirimu. Karena kalau engkau tidak kuasai dirimu, ya saudara, dagingmu akan menguasai rohmu. Amin. Ya saudara, dagingmu ini akan terlalu saudara ya. Sehingga yang muncul adalah semua yang manusiawi. Karena engkau tidak pernah kalahkan, itu namanya kematian daging. Ya saudara, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita bukan karena kita hebat. Bukan karena kita jago. Enggak saudara, bukan. Semua karena hanya anugerah Tuhan. Cuma muncul dari hati yang bertekad. Walaupun kadangkala kandas di 24 jam yang pertama. Saudara, tapi hari ini saya umumkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Saya merasa pada bulan ke depan, saudara, akan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan Tuhan kerjakan. Siapkan diri kita dari hari ini. Untuk apa kita melihat? Kenapa kita hidup dari suara Tuhan? Secara ajaib Tuhan menyatakan perkara yang luar biasa. Di tengah pandemi ini tidak bermaksud bermegah, tapi ada begitu banyak jemaat yang mengalami mujizat. Bahkan saudara, ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan menjadi Yusuf. Apa itu Yusuf? Ketika mereka diberkati, mereka memelihara seisi rumahnya. Mereka memelihara yang lain. Ya saudara, yang dimana mungkin pas-pas sehingga semua jemaat tercukupi. Itulah open heaven. Saya melihat saudara, kenapa keadaan di luar sana sangat susah. Tetapi menurut monitor kita, para gembala Komsel, ada begitu banyak jemaat, semuanya ditolong oleh Tuhan. Ada begitu banyak mujizat, bahkan dari orang luar. Saudara yang sering mengikuti, saya kaget ketika tutup doa puasa, saya dihubungi siang oleh seseorang dari Jakarta. Bu, saya juga, kami keluarga nonton, kami juga sudah ikuti ya 3 hari doa ini ya, dan kami terus melihat. Nanti kalau Tuhan berkenan tahun depan ada berkat, kami berharap datang di gereja ini dan mengikuti doa puasa. Itu doa kami selama ini, Bu. Selama ini kami hanya mengikuti lewat apa? Live. Saudara bayangkan, ada hati yang haus. Dan saya katakan, maaf, dulunya mereka bukan orang Kristen. Ini yang saya katakan, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Makanya hari-hari ini kita harus lebih lagi. Amin. Lebih lagi. Di penutup doa puasa subuh, Tuhan mengingatkan, kamu lihat Usa, 20 tahun aku ada, tapi Usa tidak pernah belajar memberi yang terbaik. Kamu lihat Usa siapa? Orang, saya istilahkan orang dalam. Tapi kamu lihat Obed Edom, orang luar. Tapi ketika berjumpa dengan aku memberkati dia karena dia sangat menghormati aku. Siapa Obed Edom? Orang luar.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, masakan Engkau dari tadi orang luar, orang dalam, orang luar, orang dalam. Sekarang Tuhan, orang dalam mana yang menghargai Engkau seperti Obed-Edom? Tuhan ingatkan Maria yang meminyaki kaki Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Tuhan Yesus kan sering datang. Biasanya kalau orang sering datang, lama-lama jadi biasa, iya kan? Makanya ada begitu banyak orang, kan hadirat Tuhan ada, biasa saja. Kan lawatan Tuhan ada, minggu depan saja saya pergi, minggu depan saya menikmati. Nah, tetapi Maria setiap kali Tuhan datang, ada saja yang dia berikan. Kalau dia tidak duduk di kaki Tuhan, kali ini dia pikir-pikir, apa lagi yang harus saya berikan? Mungkin Marta bilang, paling minggu depan Tuhan Yesus datang lagi. Kenapa kamu ini mau? Ndak, ya saya punya minyak. Iya, tapi kalau kamu beri minyak, Marta bilang, kamu mas mau kawin, ada laki-laki mau suka, orang Manado bilang. Iya, tapi itu yang terbaik. Maria pecahkan di kaki Yesus, yang marah orang dalam. Siapa? Yudas. Saudara, tapi Maria adalah tipe orang yang sudah lama kenal Tuhan, tapi selalu memberikan. Saya berpikir sebenarnya yang harus berikan yang terbaik Lazarus, karena Lazarus sudah pernah mati tapi bangkit. Tapi karena Maria sudah bangun itu memberi yang terbaik, itu secara alami sudah ada di dalam hatinya. Kenapa? Itu sudah menjadi gaya hidup, sehingga kalau tidak memberikan yang terbaik, dia merasa ada yang kurang. Kalau saya dan saudara sudah bangun kehidupan di dalam rohani, berdoa, kita menyembah, mungkin kadang-kala kita mencele sedikit, tapi tiba-tiba kita merasa, aduh salah ini, saya harus segera kembali, saya harus kembali mencari Tuhan. Kenapa? Sudah terbangun. Amin. Jadi hari ini mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam masa koreksi ini, saudara, jadi tadi ini yang pertama, yang kedua hanya singkat. Tapi yang pertama, ingat dengan baik, saya dan saudara harus memperbaiki. Ya, tidak suka kepada apa yang Tuhan tidak suka, dan suka kepada apa yang Tuhan suka. Ya, dan izinkan hati kita seluas-luasnya. Ketika Tuhan berbicara, kita bilang, yes Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Aku deklarasikan pada siang hari ini, roh yang lapar, haus dan taat, roh ketaatan turun dengan kuat bagi Engkau, bagi kita semua, bagi Kingdom Revival Center. Sebagaimana Tuhan mengatakan, aku memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku memberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan membawa engkau menaiki tangga kemuliaan. Ada banyak hal, kreativitas, potensi, kemampuan, hal-hal yang ilahi akan Tuhan curahkan. Segala perjalanan rohanimu akan kembali berlanjut. Tidak ada kemunduran, tidak ada stagnasi, tidak ada kemerosotan, tetapi hati yang fokus, tertuju kepada Tuhan sedang turun dalam hidupmu dan hidupku. Yang kedua, mari kita lihat apa yang Daud pelajari. 1 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan, untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kenapa saudara Daud tahu? Ayatnya yang ke-13. Yuk kita lihat 1 Tawarik 15. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya. Jadi itu pertama kesalahannya, tidak berdoa, tidak minta petunjuk Tuhan. Jadi saudara, inilah akibat kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, tidak berdoa. Dan mungkin kita berkata, tapi kan saya tidak tahu. Iya, kita tidak tahu karena kita tidak tanya. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau kita tidak ada roh pengertian, kita bisa jadi sesat. Kenapa kita tidak ada roh pengertian? Karena kita tidak tanya. Coba Matius 22 ayat 29. Oh ya, Markus 9 ayat 32.
mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Tahu-tahu tidak mengerti, tidak mau tanya Pak Tuhan. Segan. Apa yang mengakibatkan keseganan ini? Mereka tidak mengerti. Ya, Daud, saudara, dia tanya, kenapa segan menanyakan? Ini karena malas. Tidak mau bayar harga untuk tanya. Karena bertanya berarti berdoa. Amin. Amin. Mereka tidak mengerti, namun segan. Saudara, mari hari-hari ini Roh Kudus akan membuka yang tertutup. Tapi mari kita bertanya, Tuhan, bagaimana ke depan? Seperti kita bertanya, Tuhan, bagaimana ke depan Kingdom Revival Center? Kemarin kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu? Apa maksudmu Tuhan? Tuntun kami di jalan-jalan Tuhan. Tuntun jemaat setiap rumah tangga di jalan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sebagaimana Engkau memimpin Musa. Amin. Alkitab bilang, sekali lagi, Yesaya 5 ayat 13. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kalayak ramai akan menderita kehausan. Bahaya kalau tidak mengerti. Dulu kita bilang, kasiang, salah-salah, tidak mengerti no. Tapi Alkitab bilang, bahaya kalau tidak mengerti. Kalau tidak cari mengerti. Saudara, kenapa kita tidak mau cari mengerti? Sekali lagi, ada kemalasan, ada kepasifan. Ya biar saja, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau baking terserah. Kita tidak pernah ingin tahu hatinya. Dan Alkitab berkata, karena ini Israel dibawa ke pembuangan. Saudara, yang kedua, saudara, Alkitab bilang ada yang aneh di sini. Ini ayat terakhir. 1 Tawarik 15, kita kembali ayat 2. Tuhan bilang, kalau saudara baca, Daud mengumpulkan Bani Harun, Bani Kehat, semuanya untuk persiapan yang kedua. Ini kedua sangat tajam. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan dengan baik. Ayatnya yang ke-11. Lalu Daud memanggil Sadok, Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab. Ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan itu. Pertanyaannya, yang imam yang mendampingi Daud tadi siapa? Usa dan Ayo. Mari mundur ayat 11. Mana Usa sudah mati ya? Tapi mana Ayo? Mana Ayo? Ayo tidak dicatat lagi. Daud telah mengganti para imam. Perhatikan dengan baik. Saya cari ini dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Daud memanggil, nama-nama dirinci. Harusnya nama Ayo ada di sana. Tapi nama Ayo tidak ada dalam pengangkutan. Kan Ayo masih hidup. Kan Ayo anak imam. Dan Ayo anak imam Abinadab. Orang yang pernah tabut Allah itu ada di rumahnya. Tapi pada kesempatan yang kedua, Ayo telah diganti. Tuhan memberikan arahan. Hanya nama-nama ini yang akan membawa prosesi tabut Tuhan yang kedua. Nama Ayo sudah tidak lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah penggantian. Saudara ingat ketika tabut yang baru, yaitu Roh Kudus, dicurahkan di Yerusalem. Petrus bangkit. Sebelum dicurahkan, Petrus bangkit. Dan Petrus berkata, Yudas termasuk bilangan kami. Tapi kali ini tempat Yudas akan segera diganti orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ini hati saya menangis. Tuhan, jangan biarkan kami digantikan.
kami masih rindu melayani Engkau Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, ingatkah engkau seorang imam besar? Dia mungkin masih di posisi itu, tapi bagiku dia telah ditolak. Siapa dia? Kayafas. Kayafas, dia merobek jubahnya. Samuel berkata ketika jubah imam dirobek, maka kerajaan itu sudah diambil daripadamu. Seorang raja, saudara, yang masih tetap bertahta, padahal sudah ditolak Tuhan. Bagi Tuhan, raja itu sudah tidak punya tempat. Siapa dia? 1 Samuel pasalnya yang ke 16 kalau tidak salah ya. Sebentar saya lihat. 1 Samuel 16 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala. Karena engkau, 1 Samuel 15 ayat 23. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 23. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Itu berapa tahun memerintah? Kurang lebih baru 5 tahun. Dia memerintah saudara puluhan tahun. Tetapi di 5 tahun pertama bagi Tuhan, Saul sudah bukan raja. Dan Alkitab mengatakan ayat 28. Ini yang ayat 28, coba kita lihat. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu. Ya saudara, ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Itulah yang terjadi pada Kayafas. Firman Tuhan tidak lagi datang pada Kayafas, datang kepada Yohanes. Kenapa saudara? Sebenarnya hari itu Tuhan kasih kesempatan kepada Kayafas. Karena jubah Kayafas nanti tersobek ketika apa saudara? Ketika Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Dan Kayafas mengadili Tuhan Yesus. Disitulah dia mengoyakkan jubahnya sendiri. Padahal dia imam besar. Saudara tahu apa fungsi imam besar? Sekali imam besar berdoa, hati Tuhan bisa lunak. Berkat Tuhan bisa dicurahkan. Hadirat Tuhan bisa memberkati umat Tuhan. Tetapi sekali imam besar tidak mau bertobat, ada hal besar yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah penggantian di masa perpindahan ini. Oleh sebab itu saya dan saudara harus benar sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara seperti Ayo, Usa sudah mati, tapi Ayo harusnya ada di saudara prosesi tabut Tuhan yang kedua. Tapi Daud telah menggantinya berdasarkan petunjuk Tuhan. Yang lebih miris lagi, Kayafas dan Saul masih merasa sebagai imam, sebagai raja, tapi bagi Tuhan mereka sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Walaupun posisi itu masih mereka jalani, pelayanan itu masih mereka kerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya meyakini ini masa anugerah Tuhan. Sekali lagi, selama ada firman, di situ ada harapan. Selama ada teguran, berarti Tuhan masih berkenan dalam hidup kita. Selama ada suara Tuhan, berarti Tuhan masih memperingati. Ada ayat berkata, anak yang kukasihi, ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Biarlah dua hal ini siapkan diri kita memasuki masa ajaib, masa perpindahan, masa transisi, masa kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan memberkati.